rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Warga desa tidak transaksi pakai dolar, tapi mata pencahariannya bergantung pada dolar. Tapi ada hal yang jauh lebih serius dari pernyataan ini, yaitu apa yang terjadi terhadap ekonomi negara kalau pemimpin negaranya ngomong kayak gini. Paling bahaya dari ini semua, daya beli turun. Akhirnya inflasi naik, rupiah kita jadi melemah, nggak bisa beli barang-barang yang dulu kita bisa beli. Dan kalau ini terjadi, bisnis-bisnis akan mulai melambat dan PHK bisa terjadi. Kalau PHK udah terjadi, waduh, pengangguran jadi tinggi. Pelajaran buat semua pejabat publik termasuk juga presiden. Di era medsos ini, walaupun substansinya benar, kalian juga harus sadar gaya komunikasi dan pilihan diksi itu penting. Karena sedikit aja salah ucap, ada aja tuh orang-orang kreatif yang ngotong, yang melintir, lalu jadiin framing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yokskui Papa di sini, di Pejabat Clippers. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Seperti biasa nih guys, kita bakal ngebahas lagi video-video viral di media sosial yang lagi dalam perbincangan para netizen nih guys. Tapi sebelum masuk ke video yang pertama, gue mohon untuk kalian klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada masyarakat. Oke guys, kalian udah tahu video yang ini? Entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Oke guys, itu adalah video dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, yang menyinggung soal kondisi rupiah terhadap dolar Amerika saat ini. Beliau berpidato dalam peresmian Museum Marsinah pada hari Sabtu 16 Mei 2026 kemarin guys. Bapak Prabowo ini menyebut rakyat di desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dan menjamin pasokan pangan serta energi aman. Inilah yang membuat netizen ini menjadi pro dan kontra, karena Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menyebut rakyat di desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat nih guys. Inilah yang membuat para netizen ini terbelah. Ada yang mengkritik, juga ada yang menjelaskan kan. Sebelum kita masuk ke video yang pertama, gue mohon untuk kalian bersikap netral dulu nih guys, agar mengerti dari dalam video-video yang gue tampilkan. Dan gue mohon untuk kalian menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadinya ketika ada orang yang mengkritik pemerintah dijadikan musuh, dan ketika ada yang memuji atau menyampaikan kebenaran dibilang buzzer. Ya, itu gue mohon untuk kalian ya nonton video ini sampai akhir dulu ya guys ya. Oke, lanjut aja kita ke video yang pertama nih guys, dari Bang Safreja. Gimana videonya? Mari cek. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Betul Bapak, masyarakat desa nggak pakai dolar. Tapi gue sebagai sarjana pertanian gimana ya? Mengingat 60-70% warga desa itu mata pencahariannya sebagai petani. Yang kita lupa, solar belinya pakai apa? Mungkin konsumen belinya pakai rupiah, tapi anggaran belanjanya kan pakai dolar Pak. Kejauhan. Oke, kita cari yang lebih dekat lagi. Alat-alat pertanian. Impor semua itu Pak. Dari China, India, Thailand, Vietnam. Suppliernya belanjanya nggak pakai rupiah itu Pak, tapi pakai rupiah kalau dari India. Apalagi? Pupuk Pak. Pupuk biar kata buatan lokal, bahan bakunya impor. Memang warga desa tidak transaksi pakai dolar, tapi mata pencahariannya bergantung pada dolar. Oke guys, itu video dari Bang Safreja nih. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya nih, di Bang Farhan, yang juga kontra terhadap statementnya Pak Prabowo. Gimana videonya nih? Mari cek.
Satu pakai dolar. Gimana maksudnya? Awas sih contoh kita beli mie ayam 15.000. Mie-nya itu terbuat dari tepung terigu ya teman-teman. Tepung terigu yang dari gandum ini, itu gandum kita 100% impor. Impor dari mana? Dari Australia sama Ukraina. Itu dibayar pakai apa? Pakai dolar. Nah sekarang ayamnya. Pakan ayam itu kedelai sama jagung. Sebagian dari kedelai dan jagung kita impor. Bayarnya pakai apa? Pakai dolar lagi. Minyak goreng. Oke lah, sawit kita lokal. Tapi harga patokannya itu pakai CIF Rotterdam. Ya tetap dolar. Jadi kalau kita bilang mie ayam yang harganya 15.000, 4-5 ribunya itu dipengaruhi oleh dolar. Dan Bapak juga lupa 3,9 pekerja migran di Indonesia itu berasal dari desa, dari Jawa Timur, Jawa Barat, NTB. Mereka tuh kirim remitansi ke Indonesia sebesar 288 triliun. Apa itu remitansi? Remitansi itu kirim uang lintas negara. Jadi mereka yang kerja di luar negeri, mereka kirim uang ke keluarga mereka yang ada di desa di Indonesia. Ya sebenarnya rakyat desa itu juga cukup dekat dengan dolar. Tapi ada hal yang jauh lebih serius dari pernyataan ini, yaitu apa yang terjadi terhadap ekonomi negara kalau pemimpin negaranya ngomong kayak gini. Aku mau coba bahas secara detail di video lain terkait ini. Oke guys, itu adalah video dari Bang Farhan ya. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya secara nggak langsung warga desa itu membutuhkan dolar juga. Dan sebenarnya emang mungkin statementnya Pak Prabowo ini salah atau dipelintir gitu ya. Coba kita lanjut lagi ke video selanjutnya nih bareng Elson. Gimana videonya? Mari cek. Kalau lu bener-bener bingung kenapa orang desa walaupun gak pakai dolar tapi merasa semakin hari hidupnya semakin berat dan menderita, sini gue jelasin secara cepat dan simple. Emang dengan kenaikan harga US dollar tidak langsung mempengaruhi transaksi secara langsung di desa. Karena di Indonesia transaksi sehari-hari kita memang menggunakan rupiah. Tapi dengan US dollar yang naik terus sekarang hampir 18.000, semuanya itu makin mahal. Karena dunia perdagangan internasional kebanyakan tuh pakai dolar AS. Yang pertama harga BBM, bensin itu naik. Indonesia kan masih impor minyak mentah, masih impor BBM juga. Akhirnya sekarang Pertamax, Pertalite, Solar, lihat deh udah berapa harganya. Jadinya dulu kalau lu punya 50.000 bisa isi bensin motor cukup, sekarang mungkin bisa hampir 100.000. Berikutnya karena bensin naik, efek domino terjadi. Ongkos truk naik, nelayan perlu biaya lebih banyak, ojek dan transportasi juga naik. Akhirnya semua hal-hal di sekitar kita harganya naik. Kedua, Indonesia tuh masih mengimpor banyak barang yang kelihatannya tuh padahal lokal. Contohnya gandum. Bikin roti sama mie instan itu masih impor. US dollar makin mahal, harga barang impor makin naik, akhirnya semua barang naik. Lalu kedelai buat bikin tahu sama tempe juga impor, walaupun kelihatannya lokal, padahal bahan bakunya tuh masih impor. Akhirnya bahan pakan ternak, komponen obat-obatan, kalau obatnya itu impor tambah mahal juga. Ikutnya bahan bangunan ikut naik juga kalau lu lagi bangun rumah atau konstruksi, apalagi cat, thinner mau renovasi, lihat deh, harganya udah naik gila-gilaan banget di toko. Ikutnya barang elektronik sama spare part tuh juga akan naik, soalnya mayoritas itu kan masih impor, apalagi nanti kalau lu mau beli handphone, kalau masih impor, US dollar kita bisa naik terus sampai 20.000. Lihat deh nanti pas launching. Nggak kerasa tiba-tiba harganya jauh lebih mahal. Paling bahaya dari ini semua, daya beli turun. Akhirnya inflasi naik, rupiah kita jadi melemah, nggak bisa beli barang-barang yang dulu kita bisa beli. Dan kalau ini terjadi, bisnis-bisnis akan mulai melambat dan PHK bisa terjadi. Kalau PHK udah terjadi, waduh, pengangguran jadi tinggi, ekonomi negara jadi ikut melambat, dan investor asing juga malas investasi di Indonesia. Jadi walaupun orang-orang desa nggak pakai rupiah untuk belanja sehari-hari, kita semua harus berdoa ya supaya rupiah menguat lagi. Oke guys, itu adalah video dari Bang Elson nih guys. Ya, gimana ya, itu adalah kemungkinan terburuk dari pelemahan rupiah yang akhirnya berujung pada PHK, walaupun menurut gue itu terlalu jauh ya berbicaranya. Tapi ya, apa menurut kalian benar? Awal dari semua ini adalah dari rupiah yang melemah terhadap dolar. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya nih guys, yang menjelaskan tentang apa maksud dan tujuan dari Pak Prabowo itu ya guys ya. Ada beberapa video yang menjelaskan tentang maksud dari Pak Prabowo itu. Kita lihat dulu videonya ya guys ya. Mari cek. Indonesia kok lain ya? Kita malah dibikin blok. Malah dibikin seolah-olah rupiah itu harus menguat. Padahal bukan begitu. Indonesia kalau mau jadi negara maju, wajib rupiah itu melemah. Supaya kita bebas dari barang-barang impor. Supaya barang-barang impor makin mahal. Supaya orang-orang di Indonesia makin pengen berinovasi. Bikin bibit-bibit baru. Bikin gandum yang bisa tumbuh di Indonesia. Bikin kedelai yang bisa tumbuh di suhu Indonesia. Inovasi, substitusi barang impor. Kan begitu dong mindsetnya. Oke guys, itu adalah video yang apa ya? Ya benar juga, kalau misalnya Indonesia ingin maju ya setidaknya kita harus tidak bergantung pada dolar menurut gua, maksud dari video ini ya.
tidak bergantung pada dolar, meskipun pada akhirnya rupiah akhirnya melemah terhadap dolar. Ya kalau emang mau berdiri karya atau berdiri dengan sendiri gitu ya, tanpa tergantung pihak asing atau pihak manapun, ya kita harus melangkah lebih jauh terhadap tergantungan kita terhadap dolar menurut gua ya. Dan efeknya apa ya, rupiah pasti melemah. Oke, lanjut lagi ke video selanjutnya nih guys, dari Mbak Sylvia juga menjelaskan tentang apa sih maksud dari statementnya Pak Prabowo itu ya. Gimana nih video dari Mbak Sylvia ini? Nah, cek. Emang ya dasar presiden kalau ngomong suka nggak paham, dolar nggak kepake sama rakyat desa. Nih masalahnya nih ya, setelah 1 tahun lebih jadi presiden, masih juga kurang peka kalau misalnya hari gini kita tuh hidup di era clipper. Era di mana pidato yang 1 jam bisa dipotong jadi sekian detik, konteksnya dibuang, lalu dimainkan demi framing dan engagement. So let's clear the noise. Dan ya beginilah realita literasi masyarakat kita. Nonton potongan video pendek yang mancing emosi itu memang lebih nikmat dibandingkan mendengarkan penjelasan panjang soal fundamental ekonomi domestik. Padahal kalau mau didengar apa yang disampaikan oleh presiden di dalam pidatonya yang 1 jam lebih itu secara utuh ya, dibahas bukan masalah Indonesia nggak peduli sama dolar, atau Indonesia anti sama dolar, atau Indonesia anti sama perdagangan global. Dolar tuh nggak ada apa-apanya buat kita. No. Yang dibahas itu adalah bagaimana ekonomi Indonesia harus diperkuat supaya nggak terlalu rentan terhadap gejolak dolar maupun impor. Bahkan kalau mau jujur menilainya, sebenarnya presiden udah concern kok. Presiden bahkan manggil Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI yang megang otoritas fiskal dan moneter untuk membahas tekanan terhadap rupiah dan bagaimana menjaga stabilitas ekonomi nasional. Makanya di pidatonya itu, presiden juga bicara soal hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan swasembada. Karena kalau misalnya produksi dalam negeri itu kuat, pangan kuat, energi kuat, maka gejolak eksternal tuh nggak akan terlalu menghantam masyarakat bawah. Ingat nih ya, kalau kita apa-apa bergantung sama impor, setiap dolar naik, dampaknya pasti akan langsung terasa. Harga pangan naik, biaya produksi naik, energi naik, logistik naik, dan ujung-ujungnya balik lagi, masyarakat kecil lah yang paling terdampak. Nah, lu ini cuma ngelapin, presiden lu tetap ngomong tuh masyarakat desa kagak pakai dolar. Itu maksudnya apa? Itu artinya presiden lu nggak paham ekonomi. Ya balik lagi pada konteks, kalau misalnya nggak dengarnya cuma daripada video yang dipotong itu doang, pasti akan nangkepnya bahwa presiden tuh nggak paham ekonomi global. Tapi kalau misalnya mendengar secara utuh apa yang disampaikan oleh presiden, ya konteksnya pasti dipahami. Yang dimaksud di situ adalah bicara masalah denyut ekonomi rakyat sehari-hari itu hidup di sektor domestik. Petani jual hasil tani pakai rupiah, warung transaksi pakai rupiah, masyarakat beli kebutuhan pokok pakai rupiah. Artinya, negara yang kuat itu bukan negara yang anti globalisasi, tapi negara yang kebutuhan strategisnya bisa dipenuhi dari kekuatan sendiri. Makanya pemerintah dorong hilirisasi, swasembada pangan, ketahanan energi, supaya apa? Supaya Indonesia itu nggak terlalu bergantung sama impor beras, sama impor BBM, dan kebutuhan strategis lainnya. Karena semakin besar ketergantungan impor kita, semakin besar juga tekanan terhadap rupiah ketika dolar naik. Dan sebaliknya, kalau kita makin mandiri, produksi dalam negeri makin kuat, ekonomi domestik juga makin tahan terhadap tekanan luar. Dan kemandirian ini nih yang lagi kenceng-kencengnya dihalang-halangi sama anak-anaknya Papi Oyos. Dan buat gue ngeliat apa yang terjadi saat ini harusnya bisa jadi pelajaran buat semua pejabat publik termasuk juga presiden. Di era medsos ini, walaupun substansinya benar, kalian juga harus sadar gaya komunikasi dan pilihan diksi itu penting. Karena sedikit aja salah ucap, ada aja tuh orang-orang kreatif yang motong, yang melintir, lalu jadiin framing. Dan untuk masyarakat juga, sebenarnya coba tanya pada diri sendiri deh, kalau ingin Indonesia maju, lebih penting untuk memahami konteks secara utuh, atau lebih suka nikmati potongan video yang sengaja dirancang buat mancing emosi. Apalagi tuh, yang telepon-telepon, sok calling-calling, yang ternyata juga terima-terima dari mana? The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. Oke guys, gue setuju banget nih sama Mbak Sylvia ya, sorry malah Bang. Ya apa ya, menurut gue penjelasan dari Mbak Sylvia ini logis juga, dan bukannya apa ya, gue takut juga nih ketika gue memuji pemerintah malah dibilang buzzer gitu kan. Tapi ya cukup logis dari Mbak Sylvia ini bilang, ya kalau menonton video itu jangan setengah-setengah atau dari clipper ya, kalau bisa fullnya, dari penjelasan dari fullnya, agar penjelasannya itu jadi tahu, paham konteksnya apa yang dibicarakan dengan dari Pak Prabowo Subianto ini gitu loh. Jangan melihat dari potongan-potongan video yang akhirnya dipelintir dan di framing bahwa Bapak Presiden ini tidak paham dengan ekonomi global ya. Tapi ya bolehlah, semua orang kan bebas berpendapat ya guys ya. Jangan ketika ada orang yang mengkritik itu dibilang musuh negara, dan ketika ada orang yang memuji dibilang buzzer pemerintah. Jangan kayak gitu ya, kita harus netral dong, bener kan? Oke, lanjut lagi nih ke video terakhir kita dari Bang Putra nih, yang juga menjelaskan apa yang dari statement Pak Prabowo bilang. Gimana videonya? Mari cek. Dolar tembus 17.000, presiden kita kurang peka atau kita yang salah paham?
Pas dolar nembus angka 17.600 lebih, terus denger presiden kita sendiri ngomong gak usah panik, orang desa gak pakai dolar. Gue coba cari tahu sebenarnya konteksnya tuh apa sih sampai Pak Prabowo itu ngomong kayak gitu, teman-teman. Kalau kita nonton video utuhnya, konteksnya itu tentang ketahanan ekonomi rakyat desa. Beliau bukan bilang kurs dolar gak berpengaruh sama sekali. Maksudnya fondasi ekonomi rakyat kecil itu gak sepenuhnya bergantung pada dolar layaknya importir besar, pelaku pasar saham, atau perusahaan yang utangnya itu berbasis dolar, teman-teman. Kehidupan masyarakat kan sebenarnya jelas yang ada di desa itu bergeraknya pakai aktivitas grassroots real dari desa, pangan lah, hasil tani lah, dan perdagangan lokal. Bang, tapi kemarin beli tomat 10.000 biasa dapat sekantong, sekarang kok cuma 4 biji. Terus gue beli nasi padang, kok potongan rendangnya makin ciut. Ini pasti gara-gara dolar nih. Begini logikanya teman-teman ya, fluktuasi harga tomat, bawang, atau cabai di pasar itu kan kadang murni soal musim atau tengkulaknya yang mainin harga, nggak semua gara-gara dolar. Kalau kita bicara inflasi, coba deh ingat-ingat, dulu gorengan 500 perak dapat 1, sekarang 5.000 dapat 3. Pertanyaannya butuh berapa tahun tuh buat sampai bisa naik segitu? Belasan tahun, teman-teman. Itu pun inflasi yang wajar. Lalu apa iya kalau dolar tembus 17.000 negara kita gagal? Belum tentu juga sebenarnya. Sekarang coba kita lihat sama tetangga kita itu Vietnam. Pertumbuhan ekonominya mereka malah ngebut, teman-teman. Targetnya itu bisa tembus 8%. Tapi kalian tahu nggak berapa tuh nilai tukar mata uang dongnya Vietnam ke dolar Amerika? 1 dolarnya itu setara 26.000 dong. Dan ya, terus apakah mereka kiamat? Enggak, teman-teman. Mata uang yang melemah justru bikin barang ekspor mereka laris manis di luar negeri. Artinya pertumbuhan ekonomi yang meroket itu nggak selalu harus dibarengi sama mata uang yang menguat. Sekarang coba kita buka lagi sama memori lama pahit kita tahun 98. Di era transisi Pak almarhum Habibie, rupiah kita itu memang berhasil menguat drastis ke angka 6 ribuan per dolar. Tapi kalian ingat nggak apa bayaran mahalnya, teman-teman? Waktu itu kita harus tekuk lutut sama IMF. Proyek pesawat kebanggaan kita buatan Pak Habibie, IPTM, disuruh tutup, teman-teman. Kita dipaksa tuh buka keran impor pakai petrodolar. Akibatnya petani kedelai kita itu menangis di pojokan, peternak sapi lokal tumbang, sampai harus buang susu ke sungai karena kalah sama susu impor. Belum lagi kita harus rela kehilangan Timur Leste, dan sistem politik kita dipaksa ikut standar asing yang ujung-ujungnya gampang diadu domba, teman-teman. Intinya apa? Intinya waktu itu kita dikadalin habis-habisan sama asing dan oligarki global. Kita dikasih rupiah kuat, tapi kedaulatan bangsa kita harus digadaikan. Hari ini gue lihat kebijakan kita tuh sebenarnya udah bener kok. Indonesia nggak mau lagi tuh disuruh tekuk lutut ngebis-ngebis ke IMF. Visi utamanya kan jelas, mandiri pangan dan mandiri energi. Otomatis kita pelan-pelan mau lepas tuh dari jebakan petrodolar. Lihat negara-negara yang berani mandiri di embargo Amerika kayak Rusia, Cina, sama Iran deh gitu. Mereka itu kan justru malah makin maju karena fokus sama kekuatan di dalam negerinya. Perputaran ekonominya itu lancar. Itu kan sebenarnya yang bisa gue bilang ya kebijakan Pak Prabowo itu arahnya mau ke situ. Makanya perlu kolaborasi lintas segmen, teman-teman. Oke guys, itu adalah video dari Bang Putra yang menurut gue juga masuk logis dalam otak gue ya. Boleh dong orang berpendapat dan boleh dong orang menjelaskan tentang apa yang sebenarnya Pak Prabowo itu berstatement atau ucapkan gitu kan. Jangan dibilang langsung buzzer politik gitu ya. Atau ya menurut kalian gimana nih guys? Apakah benar Pak Prabowo itu melemahkan rupiah dan ingin merusak ekonomi bangsa? Atau Pak Prabowo ini ingin berdiri sendiri dan meninggalkan ketergantungan kita pada dolar gitu kan, dan ingin memajukan Indonesia dan membuat Indonesia lebih kuat? Menurut kalian gimana nih? Atau kalian ada pendapat lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys, dan kita berdiskusi dan belajar bersama ya. Sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Respect nih buat kalian. Kita bakal balik lagi ke video selanjutnya. Jika ada video yang menarik bakal kita bahas lagi. Yop, Papa pamit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye.